Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hampir 3 bulan sudah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari berpulang ke rahmatullah. Namun kenangan akan dirinya masih membekas di benak orang-orang tercintanya. Kenangan inilah yang membuat Pipik Dian Irawati dan Umi Tatu Mulyana diliputi rasa dilema. Rasa itu muncul ketika kabar mengenai motor yang dikendarai almarhum sebelum ajal menjemput ditawar oleh seseorang dengan harga mencapai 800 juta rupiah. Pipik yang ditemui semalam di rumahnya enggan mengomentari kabar penjualan itu. Sementara Umi Tatu tiap kali melihat motor itu hatinya teriris karena di atas motor itulah almarhum anaknya mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Klarifikasi mengenai enggak mau. Apaan sih? Enggak, udah gitu. Wassalamualaikum. Ya iyalah, itu kan pasti menjadi hak warisan anak saya, bukan hak saya, tapi itu menjadi hak anak saya. Tapi kalau dilelang pun juga bagi Umi ya, pertama tidak ingat lagi kejadian waktu yang sangat tragis itu. Keduanya Umi juga rasanya ngenes kalau ngelihat motor itu. Ya semuanya aja yang Uji pernah pakai, mobilnya, motor, bajunya, gitu Umi. Walaupun sampai kapan selalu ingat, nggak bisa hilang apapun yang ada pada diri Ustaz. Bahkan semakin kemarin udah 2 bulan lebih tuh kayaknya semakin ingat. Sejak awal Pipik memang mempunyai prinsip tak ingin menjual barang-barang milik almarhum, termasuk motor yang dikendarai almarhum suaminya saat kecelakaan pada tanggal 26 April yang merenggut nyawanya. Dalam wawancaranya dengan tim Was-Was beberapa waktu lalu, Pipik ingin menyimpan motor gede itu yang saat ini disimpan di rumah Habib Mahdi. Sementara Umi Tatu memiliki alasan lain bahwa ia rela melihat motor gede yang dikendarai saat uji kecelakaan itu dibeli oleh seseorang. Umi tak kuasa menangis bila melihat motor itu, membuat ia ingat lagi akan kejadian tragis yang dialami putra tercintanya. Lantas, akankah motor almarhum Uji ini akan dibeli oleh seseorang? Karena saya tidak berkenan seandainya barang-barang pribadi milik suami saya dilelang seperti itu. Karena itu menjadi kenang-kenangan saya dan anak-anak saya. Ya Umi udah bilang, bagi pribadi Umi tidak berhak mau bilang lelang kayak enggak gitu. Tetap itu yang punya hak adalah Pipik. Nah, tapi kalau dibilang lebih baik mana, atau memang lebih baik dilelang gitu. Jadi kita enggak lihat lagi bekas uji kejadian yang luar biasa. Barangkali keengganan Pipik untuk memikirkan penjualan barang-barang peninggalan almarhum suaminya yang kabarnya banyak diburu penggemarnya ini lantaran bait-bait indah yang ditulis almarhum suaminya beberapa hari sebelum kepergiannya. Bait-bait indah yang terangkum menjadi sebuah puisi yang dikhususkan bagi Pipik itu seakan begitu melekat di benak Pipik, seakan menjadi sebuah pesan yang harus diingat oleh Pipik, hingga Pipik kembali terkulai karena tak kuasa untuk membacanya. Mau ada. Tuh, di atas nak. Satu malam itu ya. Iya. Ini sih dibuat pas tanggal 17 April ya. Jadi waktu itu saya masih jadi jamnya pun juga hampir jam 1 malam. Dan ini baru kebuka saat beliau udah meninggal. Terus saya buka itu saya sempat nangis karena memang ini ditujukan buat saya kan. Itu waktu saya baca itu ya lemes yang nangis yang luar biasa gitu ya. Insya Allah pesan inilah yang akan menjadi sebuah amanah yang saya harus jaga. Tekad Pipik untuk bisa menjaga serta mewujudkan amanah almarhum suaminya memang harus segera ia wujudkan. Hal itu ia coba terpakan pada si sulung Adiba yang selain memiliki bakat menyanyi, gadis belia ini juga diam-diam sudah mulai melirik dunia fashion designer.
Bahkan beberapa karyanya telah coba ia pakai saat Adiba tampil di berbagai acara. Sementara Pipik juga harus mendorong bakat Abizar yang mewarisi talenta ayahnya. Tak disangka, Abizar sudah kebanjiran order untuk menjadi muazin. Lantas, bagaimana Pipik melihat bakat anak-anaknya yang tumbuh pesat ini? Adiba itu tiba-tiba bilang sama saya, Mi Adiba mau bikin baju, kakak mau bikin baju apa? Ya pokoknya baju ya ala-ala kakak sendiri gitu. Akhirnya dia desain sendiri, gambar sendiri, terus dikasih lihat ke saya. Ya udah kamu beli bahan sana gitu kan. Akhirnya saya modali, terus dia pilih bahan sendiri, terus malamnya kasih lihat ke saya. Yang ini cocoknya ke sini gitu. Terus saya ngasih input juga, kalau ini ke sini Kak, gini. Terus ya akhirnya ya udah, terus dikasih ke tukang jahit, terus ya bikin gitu. Dia pengen punya brand sendiri gitu. Waktu ditanya ya beliau ngapain, dia tanya gitu, azan, terus mikir dulu gitu. Dia bilang dia nggak bisa, takut, masih belum pede lah gitu kan, kalau mungkin ngaji bisa. Tapi terus akhirnya ya beliau, ya saya bilang kan Abi waktu itu ngisi acara di situ kan, setiap acara itu kan anak-anak selalu diajak. Jadi mereka kepingin gimana caranya masih tetap seperti ada UJ, jadi ya Abizar yang menjadi muazinnya. Dan sebagai orang tua tunggal, Pipik berusaha bijak dan arif bagi 4 anak-anaknya. Hal itu tercermin ketika ia harus memberi nilai bagi akting anak-anaknya dalam serial Kami Rindu Ayah yang sejak 2 hari lalu tayang di SCTV. Pipik pun selalu menyempatkan diri untuk menontonnya bersama buah hatinya. Lihat saja bagaimana Pipik menonton serial Kami Rindu Ayah yang ditemani Ayla juga Bilal. Meski berusaha tegar di depan 2 anaknya, air mata Pipik tak bisa dibendung. Kita merasa cinta kepada Allah dan Rasul, selayaknya kita menjadi Rasul. Itu yang paling penting. Berkali-kali dan terus akan berulang-ulang Uji katakan bahwa orang yang suka memuji, dia akan bergelar sebagai orang yang romantis. Anak-anak memuji, ku janji. Iya, kalau saya lihat aktingnya ya lucu lah gitu, apa namanya. Saya kan bilang sama mereka jangan merasa puas karena kalian harus terus belajar gitu kan. Dan mereka ya kan kalau mungkin melihat masih ada yang kaku, ya itu wajar lah ya, karena kan itu hal yang baru yang memang bukan bakat dia di situ. Nilainya berapa ya? 8 pas 9 ya. 10 juga boleh. 10 boleh deh ya, anak sendiri ini. Setelah Pipik dikunjungi wali, di mana band yang lagunya menjadi salah satu lagu favorit kesukaan almarhum UJ, beberapa waktu lalu Pipik pun dikejutkan dengan kedatangan Charlie, vokalis setia band ke kediamannya di Rempoa. Keharuan pun terjadi saat Charlie mendendangkan lagu favorit Pipik dan almarhumah suaminya. Tidak hanya Pipik yang tak kuasa menahan tangis saat mengenang sang suami tercinta, Poppy Bunga pun bersedih saat berziarah ke makam ayahanda tercintanya. Dan seperti apa liputannya? Temukan sesaat lagi dan tetap di Was-Was.